Selamat pagi para siswa, selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan belajar materi komponen pasif resistor. Dengan KD 1 menerapkan 3.2 menerapkan komponen pasif pada rangkaian listrik dan elektronika. KD 4.2 keterampilannya adalah menggunakan komponen pasif pada rangkaian listrik dan elektronika sesuai dengan spesifikasinya. Kemudian indikatornya adalah menjelaskan berbagai komponen listrik dan elektronika, mengklasifikasikan komponen listrik dan elektronika, melakukan pemasangan komponen listrik dan elektronika, dan seterusnya. Baik, kita mulai. Nah, sebelum kita bicara tentang komponen listrik, kita bicara dulu sumber tegangan listrik. Semua pesawat elektronika ini tanpa power supply, tanpa tegangan sumber, dia tidak akan bekerja. Nah, contoh-contoh sumber tegangan yaitu ada tegangan DC, ada tegangan AC. Nah, terkadang tegangan AC ini harus dirubah dulu ke DC, atau sebaliknya tegangan DC itu harus dirubah dulu ke AC. Ya. Nah, kita sebutkan di sini sumber tegangan DC adalah baterai, ya, batu baterai biasanya ya. Kemudian aki. Kemudian aki ini sekarang ini ada aki kering ya yang terkenal ya. Yang populer sekarang adalah aki kering. Kemudian sel surya. Sel surya ini untuk tenaga surya. Kemudian ada adaptor. Adaptor ini sudah penyesuaian dari tegangan AC ke DC. Ini biasanya disebut adaptor atau regulator. Kemudian sumber tegangan AC. Nah, sumber tegangan AC ini contohnya adalah dari PLN. Ada 110, ada 220 ya. Tapi yang lazim itu 220. Nah, kemudian nanti ke depan sekolah kita mungkin akan menggunakan 3 fase. Jala-jala PLN-nya ada 1 fase atau 3 fase. Sekarang ini masih 1 fase. Ya. Mungkin ke depan kalau kita sudah mengarah ke industri ya kita harus memasang 3 fase. Ya. Kemudian ada dinamo. Nah, dinamo ini pembangkit kecil biasanya untuk lampu-lampu kecil. Contohnya pada sepeda. Nah, sepeda itu biasanya lampunya bersumber dari dinamo. Nah, dinamo ini tegangan AC ini, meskipun kecil. Kemudian genset. Nah, genset itu biasanya digunakan untuk apa? Ya bermacam-macam ya, untuk apa, kayak sound system atau nanti untuk emergensi ya. Untuk emergensi misalnya PLN mati punya emergensi genset. Nah, genset ini biasanya menggunakan bahan bakar. Ya, bisa bensin, bisa solar ya. Kemudian generator. Nah, generator ini pembangkit listrik ini ya, lebih ke pembangkit listrik. Sebenarnya genset dan generator ini ya hampir sama. Tapi kalau generator ini kecenderungannya mempunyai daya yang besar ya. Punya daya yang besar, ini generator atau pembangkit. Kita lanjutkan. Komponen pasif. Komponen pasif merupakan komponen yang dapat bekerja tanpa sumber tegangan. Ya, ini penting nih ya. Komponen pasif merupakan komponen yang dapat bekerja tanpa sumber tegangan dan tidak bisa memberikan penguatan. Penguatan itu apa? Besok kita bahas berikutnya.
Komponen pasif terdiri dari ada resistor atau hambatan atau tahanan, ada kapasitor atau kondensator, ada yang menyebut kapasitor, ada yang menyebut kondensator. Kemudian ada induktor, ada kumparan, ada transformator. Ini adalah komponen pasif ya. Kemudian apa itu komponen aktif? Komponen aktif merupakan komponen yang tidak dapat bekerja tanpa adanya sumber tegangan. Ya. Komponen aktif terdiri dari dioda, tiristor, transistor, FET, MOSFET, dan IC. Nah ini biasanya komponen aktif ini biasanya dibuat dari semikonduktor. Ya, kalau kemarin kita sudah bicara isolator, konduktor, semikonduktor. Nah, semikonduktor ini diantaranya sebagai bahan pembuat komponen-komponen aktif. Ada dioda, ada tiristor, ada transistor, ada FET, MOSFET, dan IC. Ya. Kita lanjutkan. Nah, berikut komponen-komponen resistor ya. Resistor ini bermacam-macam. Ada resistor karbon, ya. Ada resistor film, ya ini dari film. Kalau karbon ya dari karbon. Kemudian ada potensiometer, ya, potensiometer. Ada trim pot, ya, ada trim pot. Ada LDR, ya, LDR. Ada NTC dan PTC. Nah, kita jelaskan satu persatu. Ada ini rheostat ya, kalau ya ini namanya rheostat. Kita jelaskan satu persatu ya. Ini fix resistor atau resistor tetap. Nah, ini biasanya dipasang pada sebuah papan ini untuk rangkaian-rangkaian elektronika ya. Ini ada yang kalau ini setengah watt. Ada yang lebih kecil lagi 1/4 watt. Ada yang lebih kecil lagi 1/8 watt. Ya, ini komponen semacam ini. Ada yang kecil, ada yang agak besar. Ada yang besar lagi nih, tidak hanya ini, ada yang 1 watt. Ada 2 watt. Nah, ini komponennya semakin tinggi dayanya, biasanya bahannya semakin besar ya. Kemudian potensiometer ya, potensiometer dengan trim pot ini hampir sama. Dia termasuk variabel resistor ya. Variabel itu bisa diubah nilainya ya. Tetapi ini beda penggunaan potensio dan apa namanya trim pot ini beda penggunaan. Kalau trim pot ini biasanya ada di dalam sebuah pesawat ya, misalnya televisi, radio, ampli itu ada di dalam, tidak mudah dijangkau. Dan di sini bisa dirubah ini ya, ini ada tanda obeng ini ya, ini dirubah, ngerubahnya pakai obeng. Nah, yang boleh merubah posisi dari hambatan ini hanya teknisi, ya, hanya bengkel atau orang yang paham tentang rangkaian. Nah, kalau potensio ini biasanya digunakan di pengaturan-pengaturan yang ada di luar. Contohnya untuk volume, bass, treble, balan. Nah, ini biasanya menggunakan potensiometer. Nah, ini bisa disetel oleh siapa saja atau bisa dirubah oleh siapa saja. Ya. Ini potensiometer. Tadi fix ini ya, resistor, ada film, ada karbon, kemudian ada trim pot, ada potensio. Nah, kalau ini yang disebut dengan LDR. LDR ini biasanya digunakan untuk sensor cahaya. Nah, nilai resistansi ini akan berubah bila terkena cahaya.
Makanya komponen LDR ini biasanya digunakan sebagai sensor cahaya. Contohnya pada lampu-lampu jalan gitu ya. Lampu-lampu jalan itu tidak ada saklarnya itu. Dia nyala sendiri, mati sendiri, yaitu dengan sensor cahaya. Kalau matahari terbit, dia akan berubah nilainya, kemudian dia akan mematikan lampu. Tetapi kalau malam hari, ya, dia akan berubah nilainya, kemudian dia akan menghidupkan lampu. Nah, ini menggunakan komponen LDR ini. Nah, kemudian ini NTC PTC. NTC itu negatif temperatur koefisien. PTC adalah positif temperatur koefisien, yaitu resistor yang akan berubah nilainya bila suhunya berubah. Jadi ini suhunya akan nilai resistansinya akan berubah dengan suhu yang berubah. Nah, biasanya ini digunakan untuk sensor panas ya. Untuk sensor panas biasanya digunakan NTC atau PTC. Nah, kemudian di sini apa ini, komponen apa ini? Ini juga komponen resistor. Ini sama resistor fix kayak ini. Tetapi ini mini ya, ini dibuat kecil atau disebut dengan SMD ya, komponen SMD. Nah, ini biasanya digunakan pada HP ya, televisi sekarang itu ya. Jadi komponen-komponen atau laptop ya, itu komponen-komponen mini sangat kecil ya. Ini menggunakan alat khusus ini memasangnya ya. Kemudian ini apa ini? Ini adalah rheostat. Rheostat itu ya sama dengan potensiometer sebenarnya, tetapi di sini lebih presisi ya. Di sini biasanya untuk penelitian-penelitian ini digunakan komponen yaitu rheostat. Di sini punya nilai yang amat teliti ya, nilai yang amat teliti. Ya, ini resistor ya. Kita lanjutkan. Simbol ya. Simbol resistor ini ada bermacam-macam ya. Kalau resistor saja ya nggak pakai panah ya. Tapi kalau yang pakai panah ini nilai ada macam-macamnya. Di sini ada rheostat, ada potensiometer, ada trimpot ya. Trimpot sama rheostat ini hampir sama, simbolnya sama. Tapi kalau potensiometer ini tegak lurus panahnya ya, tegak lurus. Nah, ini ada bergerigi, ada yang persegi ya. Kalau yang bergerigi seperti ini adalah simbol Amerika. Tapi kalau yang persegi ini adalah simbol Eropa. Nah, jadi ada dua sistem ya. Elektronika atau teknik ini biasanya ada dua sistem, sistem Amerika dan sistem Eropa. Sistem Indonesia tidak ada, Indonesia cuma ngikuti aja. Ya. Kemudian ini simbol LDR. Simbol LDR ini ada cahaya masuk. Ya, cahaya masuk. Nah, kalau ini PTC beda lagi. PTC ini bengkok. Tetapi di sini ada plus. Ada plus. Kalau NTC tanda minus. Ya. NTC tandanya minus di sini. Kemudian ini konstruksi ya, konstruksi dari resistor ya. Resistor itu sajane kalau dibuka seperti ini. Ini ada kawatnya. Ini ya sama ada kawatnya ya. Kemudian ini dipecah sedikit ini. Nah, di dalamnya ini ada karbon. Ada karbon. Kemudian di sini ada pembungkusnya. Pembungkusnya. Ini di luarnya ada pembungkusnya. Kemudian ini kawat ini sebagai elektrodanya ini atau kakinya. Ini tembus sampai ke sini. Sampai terhubung dengan yang namanya karbonnya. Tapi di sini ada platnya ini biasanya. Di sini ada platnya.
sama dengan di sini sama. Ini dengan di sini sama ya. Ini yang dinamakan dengan resistor karbon. Nah, berbeda dengan resistor film ya. Karbon film resistor. Ya, ini ada karbon nih. Ada filmnya di sini, ada lapisan filmnya ya. Ya, ini bahan apa ini? Enggak jelas ya. Ya, jadi kurang lebih seperti ini ya konstruksi dari sebuah resistor ya. Kita lanjutkan. Nah, berbeda di sini. Di sini resistor nikelin ini kalau nggak salah ya. Ini jadi di sini ada kawat metal penghambat. Jadi di sini di dalamnya ini ada kawat ya kayak spiral gitu, muter-muter gitu. Kemudian di ujung-ujungnya dihubungkan dengan elektroda. Nah, ini komponen ini mempunyai daya yang sangat besar ini ya. Nah, ini yang sangat besar, daya yang sangat besar. Tetapi ini panas. Sehingga di sini perlu dibungkus pendingin. Nah, ini aluminium ini fungsinya sebagai pendingin. Biar teredam panas dari nikelinnya ini, dari kawatnya ini. Nah, ini biasanya untuk oh, apa namanya peralatan-peralatan yang mempunyai daya besar. Ini resistornya biasanya menggunakan resistor semacam ini. Ya. Baik, kemudian kode warna ya. Kalau kemarin kita sudah sampaikan di PDF resistor dengan 4 warna. Nah, sekarang ini adalah 5 warna ya. Jadi kalau di sini warna pertama, gelang pertama ini angka pertama. Gelang kedua ini angka kedua. Gelang ketiga ini angka ketiga. Gelang keempat baru perkaliannya ya, kali 10 pangkat N gitu ya. Contohnya ini. Nah, kalau warna ketiga ya, 4 warna. Kalau 4 warna ini misalkan ini warna pertama, warna kedua, warna ketiga. Abaikan ini warna keempat ya. Ini satu ini kuning itu nilainya 4, kuning nilainya 4. Kemudian biru nilainya 6, kemudian hitam nilainya 0. Jadi kalau ini hanya 4 warna, kemudian di sini toleransinya. Nah, nilainya berapa? Nilainya ini kuning itu 4, 6 kali 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 itu berapa? 1. Berarti nilainya 46 ohm. Ya, plus minus toleransi. Nah, kalau 5 warna, nah sekarang kita baca 5 warna ini utuh ya. Kuning, biru, hitam. Ini warna pertama, warna kedua, angka pertama, angka kedua, angka ketiga, angka perkaliannya ya. Kuning 4, biru 6, hitam 0. Berarti 460 kali 10 pangkat 3. Ini jingga ya, ini warna jingga kali 10 pangkat 3. Sehingga nilainya 460 K. K itu artinya 10 pangkat 3 plus minus 1%. Ini toleransinya 1%, yaitu warna apa ini? 1% itu ini ya, 1% itu ini coklat ya. Jadi ini untuk warna keempat ini sebagai toleransi. Kalau coklat itu 1%. Kalau emas 5% ya. Emas 5%. Kalau perak ini 10%, silver atau perak. Itu ini sebagai pengali toleransi.
Nah, kalau yang 6 warna, ini yang terakhir ini adalah temperatur koefisien. Ya, kalau yang 6 warna, tapi ini jarang ada ini ya. Yang sering itu 5 warna atau 4 warna. Ya. Baik, saya kira itu dulu ya untuk penjelasan ini. Nanti kita sampaikan lagi untuk kode warna ya. Saya kira itu dulu. Kalau ini komponen-komponen SMD ya, komponen-komponen kecil, kita akan bahas berikutnya. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.